ini wajahnya wajah puasa semua. Wah, di bawah aja. Panjangin. Ya, monggo. Oh gitu ya. Baik. Terima kasih rekan-rekan media. Pada kesempatan sore ini kita bisa ketemu berkaitan dengan konfes media ya, yang mana rekan-rekan ketahui akhir-akhir ini ada pemberitaan terkait masalah kasus ya, yang dilaporkan oleh seseorang terhadap klien kami yaitu Bang Jamal Mirdad. Hari ini kita akan menjawab semua pemberitaan termasuk tuduhan sehingga hari ini Bang Jamal bisa hadir di kantor kami untuk memberikan keterangan secara detail dan utuh sejauh mana perkara ini berjalan di Polres Depok. Ya, mungkin untuk kronologis awalnya nanti Bang Jamal akan menjelaskan berkaitan dengan awal mulanya jual beli rumah ini. Ya, nanti kita akan lanjutkan terkait masalah perkara di Polres Depok. Silakan. Sebelah kiri adinda kita Kang Tatang, sahabat kita. Sebelah kanan ini sahabat karib saya, Pak Nur Rozi. Kalau kenal Depok ya kenal Pak Nur Rozi. Kira-kira begitu. Terima kasih waktunya semuanya, Kang Tatang dan teman-teman yang ada di belakang semuanya. Ya, sekaligus karena saya memang selama ini belum pernah hadir ke kantor ini sejak sudah diresmikan kantor, tapi sebelumnya alhamdulillah sudah pernah karena Kang Tatang sebagai teman. Terlepas masalah ini semuanya, terima kasih kepada teman-teman media apa saja, terutama yang hadir di sini, berkenaan dengan saya yang digembar-gemborkan katanya ada isu A, isu B dan lain sebagainya. Jadi dengan izin saya menjelaskan, menerangkan sedikit kepada teman-teman supaya clear, artinya clear, tidak simpang siur. Sebab apapun sebaiknya menurut apa saja, sesuatu yang belum jelas jangan digembar-gemborkan, nanti akan menjadi simpang siur dan itu akan menjadi fitnah yang panjang. Ini kalau bisa kita hindarkan hal-hal yang begini. Saya sangat menyayangkan kalau ada teman kita dari seberang yang sudah mengembar-gemborkan sesuatu yang mungkin mereka sendiri juga belum detail kejelasannya. Oleh karena itu saya bersama Mas Tatang, sahabat saya, mencoba untuk menyampaikan sebetulnya apa sih kok yang digembar-gemborkan, dan saya tidak pernah bicara. Sebaiknya Mas Jamal menceritakan, dan memang benar saya harus menceritakan. Sekedar kalau saya ditanya detailnya, mungkin tidak bisa detail sekali, tapi garis-garis besarnya saya harus sampaikan. Karena hal ini sebetulnya hal yang sudah tidak begitu saya mengerti, karena sifatnya jual beli. Jadi menurut saya jual beli kalau sudah selesai pembayaran, selesai surat, ya selesai sudah. Tiba-tiba terus datang di sekian tahun ada dipersoalkan. Kurang lebih tahun 2014 ya, saya beli tanah rumah tersebut karena saya ditawari oleh teman saya yang sebetulnya teman saya itu lagi perlu uang. Ya karena saya pas waktu itu saya ada uang, ya saya beli dengan apa adanya. Dengan apa adanya surat, dengan situasinya, keadaannya, dan rumah tersebut sudah menjadi rumah tanah. Sudah ada bangunannya. Harga juga 490. Harga saya beli dengan saya belinya dengan pembeli itu ada harganya, tapi saya kira itu apa perlu harus saya bukakan, enggak juga. Namanya orang jual beli itu bisa menjadi intern. Kalau orang jualan bisa mencari untung semau yang dia mau. Tapi ini saya bukan jual beli, tapi saya beli rumah, ada orang minat, saya jual kembali. Waktu saya beli S1 saya jual 490. Tahun 2015 ya. Karena saya pikir saya saat itu justru sedang sibuk-sibuknya dalam dunia karir saya di dunia semi politik. Karena waktu itu saya baru awal masuk di DPR RI ya, Cing ya. 2015-14 ya, Cing ya. 2009 ya masuk ya.
2009 masuk, berlanjut sampai ke 2 periode dan lain sebagainya. Saya memang lagi agak menyibukkan diri bersama teman-teman, termasuk sahabat karib saya Pak Nurozi ini. Dan begitu jual beli selesai, dengan apa adanya, pembeli menyatakan siap membeli dengan harga yang sudah deal, kita datang ke notaris sebagai prosedur jual beli, ya sudah diceritakan sama notarisnya bahwa suratnya seperti ini, adanya seperti ini, jual belinya seadanya seperti itu. Jadi tidak ada janji untuk sertifikat, janji untuk penyelesaian surat, hal-hal yang lain itu tidak ada. Kemudian saat ke notaris itu berarti clear. Saat clear, pembayaran clear, maka kemudian saya mundur karena sudah bukan punya hak saya lagi. Nah, lalu pembeli harusnya intens menanyakan surat-surat tersebut kepada notaris, karena surat bukan saya yang harus mengurus. Surat itu kan notaris, betul Pak? Jadi nggak usah nyari saya. Sudah clear saat dimana di depan notaris, jual beli pembayaran selesai, tanda tangan di notaris selesai, ya sudah, saya keluar, ibu pembeli masuk, ibu silakan, harusnya pembelinya itu selalu berkomunikasi dengan notaris. Nah, selesai menurut saya. Selesai itulah sudah, tidak ada lagi. Ya, kemudian dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun katanya mencari saya. Karena ibu itu tahunya satu tempat di tempat saya, di alamat saya, dan sementara dengan hormat, saya jarang sekali ada di tempat itu. Kemudian karena nyari saya tidak ketemu, lalu dia pakai teman kita, yaitu lawyer yang dipakai itu. Ya Kang ya? Ya. Lawyer itu kata cari saya setengah mati di tempat itu juga. Nah, saat itu kan memang saya jarang sekali tempat tersebut. Katanya sudah nyari saya ke tempat DPR dan lain sebagainya. Ya saya tidak kenal itu orang, saya belum kenal itu orang, saya tidak pernah bikin janji, saya apalagi bikin appointment untuk ketemu, kan nggak pernah. Mereka mencari, belum pernah ketemu, kalau tidak ketemu ya mestinya sudah, tidak perlu dipermasalahkan. Nah, karena mencari sekian lama, karena dianggapnya sulit, tidak ketemu, maka kemudian dia ambil jalan pintas, datang ke Polda ya. Datang Polda ya, laporan tiba-tiba dengan apa, kurang lebih isinya itu terkait masalah penipuan dan penggelapan. Terkait penipuan dan penggelapan. Ya untuk saya sebetulnya agak syok karena alhamdulillah selama ini saya tidak pernah ada halangan-halangan seperti ini dan tidak pernah ada masalah-masalah seperti begini. Jadi agak sedikit, loh kok ini orang kok aneh. Tapi it's okay, karena ibu pembelinya pakai pengacara, saya banyak teman pengacara, alhamdulillah teman. Salah satunya adalah Kak Tatang, saya bercerita sama Kak Tatang, sama Pak Nurozi, ya sudah dilaksanakan saja, diselesaikan. Sampai detik inilah kira-kira. Sampai detik ini, dan dia menggembar-gemborkan. Yang saya sayangkan adalah tadi yang saya sampaikan, saya yakin bahwa dia kronologis secara detail dia tidak tahu. Belum tahu dan tidak tahu. Tapi dia karena lawyer punya tujuan sesuatu yang saya mungkin tidak juga disampaikan, apa yang tahu cuma dia, maka dia menyampaikan dengan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu disampaikan dengan cara seperti itu. Namanya anak ya, sebetulnya mereka berontak positif maksudnya. Mereka nggak yakin kalau bapaknya seperti itu. Dan memang setelah tahu kronologisnya lebih-lebih sebetulnya. Cuman saya bilang sama anak-anak, biarkan saja dulu. Mereka punya niat yang kurang baik, biarkan saja dulu, misalkan. Biarkan aja. Justru kita kasihani. Kasihani itu dalam arti kata, mengapa harus berbuat seperti itu? Mestinya tidak harus seperti itu. Anak saya ya sudah, kalau bicara anak saya namanya anak-anak ya, empat-empatnya udah bangor istilahnya. Tapi ya alhamdulillah semua bisa saya redam. Seperti apa yang disampaikan Pak Tatang, kita tinggal tunggu saja bagaimana jawaban dari seberang setelah Pak Tatang sudah mendapatkan semua surat dari kepolisian dan lain sebagainya. Kira-kira kan begitu. Cuman ya saya sayangkan saja, seberang itu kalau yang saya lihat kan secara postur dan umur masih usia muda, ini maaf dengan hormat, mestinya berjalan saja dengan tegar dan hebat dulu ya. Jangan yang aneh-aneh lah. Pada sementara kesempatannya masih banyak deh. Berarti anak-anak sempat mensupport lapor balik Pak gitu ya? Iya harusnya seperti itu. Sempet lah. Namanya anak kan ya. Orang tua digituin ya wajar. Begitu kira-kira.